Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar Radio Al-Iman dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak dan tak terhingga tersebut, di mana pagi hari ini kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Taysirul Allam Syarh Umdatul Ahkam min kalami khairil anam alaihi salatu wassalam. Pembahasan pada kesempatan yang baik ini kita akan memasuki bab yang baru, yaitu tentang zakatul fitri, di mana muallif menyebutkan dalam kitabnya babu sadaqatil fitri. Qala al-mu'allif rahimanallahu subhanahu wa ta'ala babu sadaqatil fitri, yaitu bab penjelasan tentang zakat fitri. Zakat fitri ini adalah salah satu kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bersamaan dengan kewajiban puasa pada tahun yang kedua Hijriah. Dan tentang kewajiban zakat fitri ini sudah merupakan suatu kesepakatan para ulama ijma' tentang kewajiban zakat fitri ini. Tentang zakat fitri ini banyak sekali hikmahnya. Di antaranya disebutkan oleh muallif rahimanallahu wa iyyahu, yaitu annaha tuhratun lis-shaimi, bahwasanya zakat fitri ini ada sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa. Setelah dia melaksanakan puasa bulan Ramadan 1 bulan penuh, kemudian dia ada ini dan itu, sehingga dengan melaksanakan zakat fitri sebagai pembersih bagi orang yang melakukan puasa tersebut. Yang kedua, sebagai bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia telah melaksanakan dan mampu melaksanakan salah satu kewajibannya bagi seorang muslim dan muslimah, yaitu melakukan puasa bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Sehingga dia sebagai bentuk bersyukurnya kepada Allah SWT, dia mengeluarkan sebagian harta bendanya, yaitu berupa zakat fitri tersebut. Selain itu juga adalah bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-Nya yang sangat banyak yang tak terhingga tersebut. Dan yang paling agung adalah nikmatul Islam dan iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kita dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, di antaranya
yang lainnya atau hikmah yang lainnya bahwasanya dengan adanya zakat fitri ini adalah sebagai bentuk persamaan, ya, menyamakan, menyetarakan antara orang yang kaya dengan orang yang miskin. Ya, di mana orang yang kaya mengeluarkan sebagian hartanya, ya, berupa zakat fitri tersebut kepada orang-orang yang memerlukan, khususnya di saat itu. Ya, khususnya orang-orang kaum muslimin yang merayakan Idul Fitri, mana saat itu harus orang itu menampakkan kebahagiaannya, ya, sehingga orang-orang yang kaya mengeluarkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak. Kita langsung saja kepada hadis yang disebutkan oleh muallif, di mana muallif rahimanallah wa iyyahu menyebutkan 2 hadis saja tentang hal ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimanallah wa iyyahu al-haditsu ats-tsani wa sab'una ba'da al-mi'ati. Hadis yang ke-172. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang hukum, ya, zakat fitri. Saya bacakan hadisnya. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala farada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sadaqatul fitri aw qala ramadhana 'ala adh-dhakari wal untha wal hurri wal mamluki sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin. Qala fa'adala an-nasu bihi nisfa as-sa'i min burrin 'ala as-saghiri wal kabiri. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Wa fi lafdin an tu'adda qabla khurujin nasi ila as-salati. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Hadis ini adalah hadithun sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia, yaitu Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau adalah salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dengan sangat berhati-hati dan bersungguh-sungguh untuk mencontoh gerak-gerik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah salah satu tokoh di antara para sahabat, merupakan ulama dan ahlul ilmu, ahlul ilm. Ya, sehingga Imam Malik, Imam Darul Hijrah mengatakan, ya, bahwasannya aqama Ibnu Umar ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam 60 sanah yaqdimu alaihi wufudun nasi. Bahwasanya Abdullah ibn Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma hidup setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 60 tahun, dan orang berduyun-duyun datang kepada beliau untuk menimba ilmu dari Abdullah ibn Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Beliau sangat banyak sekali meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kurang lebih 2630 hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau meninggal di kota Mekah pada tahun 73 Hijriah. Berumur relatif panjang, yaitu 87 tahun radhiyallahu taala anhuma wa anis sahabati ajma'in. Bahwasanya beliau berkata, faradan Nabi sallallahu alaihi wasallam sadaqatal fitri atau qala ramadhana. Kata Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan. Perhatikan kata-kata farada. Faradan nabiyyu ay aujaba ijaban muakkadan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan dengan kewajiban yang ditekankan, ya, yang dikukuhkan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri. Au qala ramadhana, atau
Au di sini adalah bukan lisyak, tetapi litanwi', yaitu untuk beragam, menunjukkan keberagaman. Ya. Au qala Ramadan, atau Nabi SAW mengatakan, yaitu zakat yang dilakukan di bulan Ramadan atau setelah bulan Ramadan, setelah melaksanakan puasa bulan Ramadan. Ya. Disebut dengan zakat Ramadan. Kepada siapa diwajibkan zakat fitri tersebut? Ala dzakari wal untha wal hurri wal mamluki. Diwajibkan zakat fitri tersebut kepada lelaki dan perempuan, orang merdeka maupun budak. Semuanya kena. Lelaki dan perempuan, orang merdeka maupun budak. Wajib bagi mereka untuk mengeluarkan zakat fitri. Berapa yang harus dikeluarkan? Kata Abdullah ibn Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, sa'an min tamrin. 1 sok dari kurma. 1 sok itu, ya, 1 sok adalah arba'atu amdad, 1 mud. 1 mudnya itu adalah kurang lebih, yakni 2 tangan, telapak tangan ini, ya, 2 telapak tangan Nabi SAW tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, ya, berisi gandum, ya. Kurang lebih hitungannya adalah, ya, kalau 1 sok ini kalau 4 kali gini, ya, kalau misalkan 1 mudnya ini 6 on, kurang lebih adalah 1 soknya itu kalau kali 4 berarti 2 kali 2.600 gram atau dengan bahasa kita yaitu 2 kilogram lebih 6 on, ya. Atau bisa digenapkan menjadi 2,5 kilo, 3 kilo, ya, 3 kilogram. Ya, jadi 1 sok kurang lebih kalau dibulatkan, ya, karena memang ada perbedaan tentang 1 sok ini. Ada yang mengatakan 2.176 kilogram, ada yang mengatakan 2.040 kilogram. Ya. Kalau dibulatkan menjadi 2,5 kilo atau dibulatkan lagi menjadi 3 kilo, itu afdal. Ya, menjadi 3 kilo. Jadi 1 sok adalah, kalau hitungan kita sekarang kurang lebih adalah 3 kilogram. Ya. Atau dikurangi sedikit misalkan 2,5 kilo boleh. Ya. Untuk lebih hati-hatinya adalah digenapkan menjadi 3 kilo, itu lebih pas. Lebih pas 3 kilo. Ya, jadi 1 sok adalah kurang lebih 3 kilogram. Apa yang dikeluarkan? Min tamrin, 1 sok dari kurma. Au sa'an min sya'irin, atau 1 sok atau 3 kilo dari gandum. Ya. Kemudian di sini sebutkan qala, siapa yang berkata di sini? Perawi hadis yaitu Abdullah ibn Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Qala fa'adala an-nasu bihi nisfa sa'in min burrin 'ala as-saghiri wal kabiri. Kemudian ada sebagian orang, ya, orang-orang menyamakan 1 sok tadi itu, baik itu dari kurma maupun dari gandum, dengan setengah sok dari bur, gandum yang baik, ya, gandum yang kualitasnya lebih baik. Ya. Diwajibkan kepada siapa? Kepada al-saghiri wal kabiri, baik anak kecil maupun orang dewasa. Ya. Ini yang dimaksud, ya, nas di sini fa'adalan nasu bihi, ini sebagian orang, di antaranya adalah Muawiyah yang akan disebutkan, ya, pada hadis berikutnya. Kemudian wa fi lafdin an tu'adda qabla khurujin nasi ila salati, bahwasannya zakat fitri ini dilaksanakan
sebelum keluarnya orang-orang itu ke salat, yaitu salat Id maksudnya. Jadi dilaksanakan sebelum salat Id. Dari hadis Abdullah ibn Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma ini kita mengetahui bahwasannya Nabi SAW mewajibkan zakat fitri. Kepada siapa? Baik itu anak lelaki, anak perempuan, ya, orang dewasa, ya, kemudian juga orang merdeka maupun orang budak. Orang merdeka maupun budak diwajibkan atas mereka untuk mengeluarkan zakat fitri. Kemudian berapa yang harus dikeluarkan satu sok? Satu sok saya ulangi lagi, yaitu 4 mud. Yang satu mudnya kurang lebih adalah 6 ons. Ya. Kalau dibulatkan, ya, menjadi 3 kilo satu soknya. Kurang lebih adalah 3 kilogram satu sok. Yang dikeluarkan apa? Bentuknya apa? Min tamrin au sya'ir. Baik itu kurma maupun gandum. Kalau di negeri kita makannya adalah bukan hal tersebut, maka diperbolehkan. Ya, ulama menyebutkan, ahlul ilmu menyebutkan boleh untuk mengeluarkan apa sebagai makanan pokok di negeri tersebut. Kalau toh kita misalkan makan beras, makanan pokoknya adalah beras atau jagung atau sagu atau semisalnya, maka diperbolehkan untuk mengeluarkan hal tersebut. Ya. Disebutkan di sini tamar, syair, ya, karena makanan mereka pada zaman itu, pada zaman Nabi SAW adalah berupa kurma, berupa syair, gandum, ya. Dan zabib nanti akan disebutkan dalam hadis berikutnya, yaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Ikhwati azakumullah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwasannya zakat fitri tersebut dikeluarkan afdalnya adalah sebelum orang keluar ke masjid atau ke musalla, ke tanah lapang sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Ya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada hadis yang kedua. Ya. Ini secara global tentang hadis yang pertama, yaitu hadis Abdullah ibn Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Hadis ini ada kemiripan sekali dengan hadis yang kedua, yaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Sehingga mu'allif rahimanallahu wa iyyahu menyebutkan hadis ini secara langsung. Qala al-mu'allif rahimanallahu wa iyyahu al-haditsu ats-tsalitsu wa sab'una ba'dal mi'ati. Hadis yang ke-173. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang yaitu ukuran zakat fitri tersebut. Walaupun tadi sudah disebutkan ya secara singkat. Ya. Perhatikan hadis berikut ini. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, kunna nu'tiha fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'an min ta'amin aw sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin aw sa'an min aqitin aw sa'an min zabibin. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذه يعدل مدين. قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم. حديث صحيح diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini bersumber dari sahabat yang mulia, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menjelaskan kepada kita, kunna nu'tiha fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'an min ta'amin. Kami dulu, kata Abu Sa'id
Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, kami dahulu memberikan zakat fitri tersebut di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di sini sebutkan ada 5 hal. Ada 5 bentuk makanan yang dibagikan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, sa'an min ta'amin. Ya. Yaitu 1 sa', yang tadi sudah disebutkan, pembulatannya menjadi 3 kilogram. Ya. 1 sa' dari makanan. Makanan kami waktu itu adalah, diantaranya adalah al-hintah. Yang dimaksud dengan ta'am di sini adalah al-hintah, yaitu biji gandum, ya, yang kualitasnya bagus. Ini yang pertama. Awsa'an min tamrin. Yang kedua, kami juga di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan zakat fitri itu berupa 1 sa' dari kurma. Yang ketiga, awsa'an min sya'irin. Yang ketiga adalah 1 sa' dari gandum. Yang keempat, awsa'an min aqitin, yaitu 1 sa' dari aqit. Apa itu aqit? Aqit itu yaitu keju, ya, yang mana dibuat dari susu yang direbus sampai menguaplah airnya dan kemudian dikeringkan. Kemudian setelah itu, ya, setelah dikeringkan barulah bisa dinikmati. Ya, ya, keju lah bahasa kita, keju. Dan yang paling bagus adalah aqid yang terbuat dari susu kambing, ya. Yang pernah saya rasakan itu adalah yang ada rasa-rasa kecut-kecutnya mungkin, ya. Saat itu mungkin agak lama sehingga rasanya agak berubah, ya. Al-muhim, yang keempat adalah awsa'an min aqitin, 1 sa' dari keju. Awsa'an min zabibin, yang kelima adalah 1 sa' dari zabib, yaitu anggur yang dikeringkan. Ya, kita menyebutnya biasanya dengan bahasa kismis, ya, dengan kismis, yaitu 1 sa' kismis. 5 hal inilah, ya, yang disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu tentang zakat fitri yang dikeluarkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan di sini, falamma jaa Muawiyatu wa ja'atis Samra'u. Kemudian tatkala datang Muawiyah, yang dimaksud di sini adalah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Ya, Muawiyah ibnu Abi Sufyan, ibnu Sakhr, ibnu Harb al-Umawi al-Qurashi al-Amawi, di mana saat itu beliau, ya, sebagai khalifah, ya, sebagai khalifah. Falamma jaa Muawiyah wa ja'atis Samra'u, tatkala datang Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma dan datanglah Samra. Samra yang dimaksud di sini adalah al-hintah, ya, al-hintah, yaitu biji gandum, ya, yang datang dari Syam yang berwarna asmar, yaitu sawo matang, ya, kesoklat-soklatan gitu, sawo matang, sehingga disebut dengan samra. Ya, disebut dengan samra karena warnanya asmar, yaitu sawo matang. Ya. Faja'atis samra'u, kemudian datanglah kepada kami, ya, dengan jumlah yang banyak di Madinah, yaitu biji gandum. Qala, seraya Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, ara muddan min hadhihi ya'dilu muddaini. Saya berpendapat, kata Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasannya 1 mud
ya dari hinta ini, dari biji gandum yang kualitasnya lebih bagus ini memadai 2 mud dari makanan yang lainnya. Baik itu tamar, kurma, atau gandum, atau keju, atau kismis tersebut. Jadi, kata beliau, bahwasanya 1 mud yang terbuat dari atau yang terdiri dari samra ini, biji gandum yang datangnya dari Syam yang bernama soklat, yang berwarna soklat tersebut, itu memadai 2 mud dari makanan yang lainnya. Ya. Sehingga maksudnya apa? Bahwasanya maksudnya cukup mengeluarkan apabila dia itu berupa biji gandum yang berkualitas bagus, cukup dikeluarkan dengan 1 atau setengah sok. Bukan 1 sok, tapi setengah sok. Ini menurut Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya. Kemudian hal itu dibantah oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Wa qala Abu Sa'idin, amma ana fala azalu ukhrijuhu kama kuntu ukhrijuhu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun saya, kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, adapun saya masih mengeluarkan seperti zaman aku dulu mengeluarkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu 1 sok, bukan setengah sok. Ya. Karena beliau mengetahui ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu mengeluarkan 1 sok. Nah, sedangkan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma itu beliau berpendapat pribadi, ya, pandangan beliau bahwasannya biji gandum yang berkualitas bagus ini menyamai dengan yang 1 mud ini menyamai dengan 2 mud ini. Atau dengan kata lain, kalau seandainya seseorang itu mengeluarkan ya dari kurma, kemudian keju atau kismis atau yang semisalnya 1 sok, maka karena ini kualitasnya bagus, cukup setengah sok. Itu menurut Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma. Sahabat yang mulia ini sebagai penulis wahyu ini. Ya. Tetapi Abu Sa'id Al-Khudri, ya, beliau tetap mengatakan bahwasanya aku mengeluarkan seperti aku mengeluarkan di zaman Nabi SAW, 1 sok. Ya. Bagaimana dengan perbedaan semacam ini? Ya. Ternyata di kemudian hari Muawiyah, sahabat yang mulia ini, Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau rujuk kembali, ya, dan mengatakan bahwasanya itu adalah pendapat yang tidak saya mendengarkan dari Nabi SAW. Artinya beliau berpendapat seperti pendapatnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu wa radhiyallahu anis sahabati ajma'in. Ya. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Kita lanjutkan dengan fawaid yang disebutkan oleh Syekh rahimanallah wa iyyahu dari hadis yang kita baca ini. Yang pertama disebutkan oleh Syekh rahimanallah wa iyyahu wujubu zakatil fitri wa huwa ijma'ul muslimina liqaulihi faradha. Hadis ini menyebutkan dan menjelaskan kepada kita tentang wajibnya zakat fitri. Ya, dan itu adalah merupakan suatu kesepakatan kaum muslimin, ijma'ul ulama. Dan ijma' adalah merupakan salah satu bentuk hukum yang tidak boleh dioyah. Ya, yang tidak boleh
diragukan. Karena hal itu adalah merupakan suatu kesepakatan Ahlus Sunnati wal Jamaah, bahwasanya sumber hukum itu ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Sunnah, yang ketiga adalah Al-Qiyas, yang keempat adalah, atau yang ketiga adalah Ijma', yang keempat adalah Qiyas. Itu adalah merupakan suatu kesepakatan di antara ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dasarnya apa? Karena disebutkan dalam hadis ini adalah faradha, yaitu wajib, atau Nabi SAW mewajibkan zakat fitri. Ya. Yang kedua, an tukhraja an kulli muslimin saghirin aw kabirin, dzakarin aw untha, hurrin aw abdin. Bahwasanya zakat fitri ini dikeluarkan bagi setiap orang muslim, baik itu anak masih kecil maupun orang dewasa, lelaki maupun perempuan, orang merdeka maupun budak. Ya, semuanya harus mengeluarkan apabila dia mendapatkan dalam satu hari tersebut, ya, malam Idul Fitri tersebut, makanan atau makanan yang lebih untuk hari tersebut, ya, maka dia wajib untuk mengeluarkannya. Siapa yang diwajibkan? Kullu muslimin saghirin aw kabirin, dzakarin aw untha, hurrin aw abdin. Yaitu seorang muslim, tentunya adalah seorang muslimah, bagi seorang muslim dan muslimah yang kecil maupun dewasa. Ya, lelaki maupun perempuan, orang merdeka maupun budak. Ya. Kecuali kalau dia tidak mendapatkan apa-apa, tidak ada apa-apa di saat itu, di hari itu. Nah, di saat itu dia tidak wajib, bahkan dia berhak untuk menerima zakat fitri tersebut. Ya. Yang ketiga, annaha la tajibu 'anil janini, wastahabba katsirun minal ulama'i ikhrajuha anhu. Bagi janin tidak diwajibkan untuk zakat fitri. Ya, janin yang masih ada di perut ibundanya tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitri. Walaupun sebagian atau kebanyakan para ulama menganjurkan untuk mengeluarkan zakat fitri tersebut dari janin tersebut. Ya. Tapi ya, secara umum bahwasanya janin yang masih belum keluar ke dunia yang nyata ini tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrinya. Terlepas sebagian ulama atau kebanyakan para ulama menganjurkan, sifatnya anjuran, tidak wajib, ya. Menganjurkan untuk mengeluarkan zakat fitrinya walaupun masih belum keluar ke dunia nyata, ya. Faqad warada 'anis sahabati annahu kana yu'jibuhum ikhrajuha anil hamli wa kana Utsman yukhrijuha 'anil hamli aidan. Karena memang ada dari sebagian sahabat, ya, mereka mengeluarkan zakat fitrinya dari janin yang masih ada di perut ibundanya. Demikian pula Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu mengeluarkan zakat fitri dari janin. Ya. Tapi hal itu adalah merupakan sifatnya adalah anjuran, ya, istihbab, dianjurkan, tidak diwajibkan. Yang keempat, zahirul hadisi tahdidul ikhraj minal asya'il madhkurati. Tekstual hadis ini, ya, menyebutkan dan membatasi hal-hal yang disebutkan dalam hadis itu yang diwajibkan untuk dikeluarkan. Kalau dalam hadis tadi disebutkan, yaitu misalkan ta'am, yaitu al-hintah, biji gandum, tamr, kurma, kemudian syair, gandum, kemudian al-aqid, keju, dan zabib, dan kismis. Ya. Pembatasan hal tersebut. Tekstual hadisnya membatasi hal-hal yang disebutkan tadi itu untuk
dikeluarkannya. Ya. Wal masyhuru min madhhabil imami Ahmada annahu la yujzi'u ghairu hadhil asya' ma'a wujudi syai'in minha. Pendapat yang masyhur dari mazhab Imam Ahmad bahwasannya tidak sah mengeluarkan selain hal itu. Selain makanan yang disebutkan dalam hadis itu tidak sah walaupun tersedia. Ya. Ini pendapat mazhab Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimanallahu wa iyyahu. Wa ikhtara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah jawaza ikhrajiha min quti baladihi. Ya, walau qadira al-asnafil madhkurati. Wa huwa riwayatun 'anil Imam Ahmad wa qawli aktsarul ulama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat ya dan memilih pendapat bahwasanya diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrinya dari makanan suatu negeri. Seperti kita ya, makanan pokoknya adalah beras, boleh untuk mengeluarkan hal tersebut. Suatu tempat lain makannya jagung, boleh untuk mengeluarkan hal tersebut. Atau sagu atau yang semisalnya, boleh untuk mengeluarkan hal tersebut, mengeluarkan zakat fitrinya berupa beras, jagung, sagu atau yang semisalnya. Ya. Walaupun dia itu mampu untuk mengeluarkan berupa yang disebutkan dalam hadis tadi itu, baik itu gandum atau kismis atau keju atau yang lainnya. Tapi makanan suatu negerinya itu adalah lain dari hal tersebut, diperbolehkan. Dan itu pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan ini ada yang kita praktekkan. Di mana kita perhatikan kalau malam Idul Fitri, ya, orang membagikan, bukan membagikan kurma, bukan membagikan kismis, tapi membagikan beras. Ya, itu yang kita amalkan. Ya, sekian lama, ya. Dan itu ma'ruf, sesuatu yang diketahui bersama. Wa afdalu hadhil asnafi wa ghairiha min anwa'il at'imati anfa'uha lil mutasaddiq alaihi li'annahu alladhi yahsulu bihi al-ighna'ul matlub min hadha al-yawm. Yang dimaksud adalah yang paling bermanfaat itu adalah yaitu yang paling makanan atau bentuk makanan yang paling bermanfaat untuk yang menerimanya. Ya. Di mana kita misalkan masyarakat kita makannya nasi, ya, sebelumnya ada berupa beras, tentu adalah yang paling bermanfaat adalah beras, bukan kurma, bukan keju, bukan kismis, ya. Karena yang bermanfaat untuk masyarakat khususnya yang menerima itu adalah beras. Ya. Yang kelima, zahiru hadits Abi Sa'id annal wajiba sa'un sawa'un akana minal hintati aw min ghairiha wa huwa madhhabu Malik wa Syafi'i wa Ahmad wal jumhur. Tekstual hadis Abu Sa'id ini yaitu bahwasanya yang wajib itu yang dikeluarkan adalah 1 sa'. Ya, 1 sa' sudah dijelaskan tadi itu. Ya, kurang lebih 3 kilo atau dibulatkan menjadi 3 kilogram. Ya, baik itu berupa biji gandum maupun yang lainnya. Yang jelas yang wajib dikeluarkan adalah 1 sa'. Ya. Dan ini adalah madhab Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, dan jumhur ulama berpendapat semacam itu. Apakah ada pendapat yang lain? Naam, ada juga. Disebutkan di sini wa dhahaba Abu Hanifah ila annahu yujzi'u minal hintati nisfa sa'in. Abu Hanifah, salah satu imam madhab yang pertama, ya, imam madhab yang pertama Abu Hanifah An-Nu'man berpendapat bahwasannya cukup apabila yang dikeluarkan itu berupa hintah, yaitu biji gandum, cuman nisfu sa', setengah sa'. Ya, setengah sa'. Atau dengan hitungan kita yaitu 1,5 kilo berupa hintah, yaitu biji gandum yang kualitasnya bagus.
wa Ibnu Qayyim yamilu fil huda ila taqwiyati adillatihi wa ikhtara hadzal qaul Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa qala huwa qiyasu qauli Ahmad fil kaffarati. Dan Ibnu Qayyim berpendapat atau cenderung dalam kitabnya Al-Huda, maksudnya di sini adalah yakni kitab beliau yang terkenal yaitu Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad yang disingkat dengan Al-Huda. Yang dimaksud adalah huda di sini adalah Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Bahwasanya Ibnu Qayyim ya berpendapat dan cenderung kepada menguatkan dalil-dalilnya. Menguatkan dalil-dalil Abu Hanifah. Yaitu mengeluarkan dengan 1 atau setengah sok. Wa ikhtara hadzal qaul Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan pendapat ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa qala huwa qiyasu qauli Ahmad fil kaffarat, dan ini merupakan kias dari ungkapan Ahmad bin Hanbal dalam permasalahan kaffarat. Kemudian Syekh rahimanallahu wa iyyahu, penulis buku ini mengatakan qultu wal ahwatu al madhhabul awwalu. Aku mengatakan bahwasanya sikap keberhati-hatian adalah yang kuat adalah pendapat yang pertama, pendapat jumhur ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal ya, bahwasannya yang wajib dikeluarkan itu adalah sok, yaitu 1 sok. Atau dengan ukuran kita yaitu 3 kilogram. Ya, 3 kilogram. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Yani Syekh rahimanallahu wa iyyahu cenderung dengan pendapat yang pertama, dan inilah pendapat yang rajih, dan ini yang kita amalkan ya, yaitu dikeluarkannya 1 sok atau 3 kilogram. 3 kilogram dari makanan suatu penduduk. Makanan pokok dari suatu penduduk. Kita beras, ya beras dikeluarkannya. Ada yang jagung, boleh jagung. Sagu juga boleh. Suatu tempat mungkin makanan pokoknya adalah sagu atau jagung, diperbolehkan hal tersebut. Atau yang semisalnya. Yang keenam, wal afdalu ikhrajuha fajru yaumil 'idi qabla salati wa huwa qaulu fuqaha'il madzahibil arba'ah. Lebih afdalnya zakat fitri tersebut dikeluarkan pada fajar, yaitu waktu subuh hari Idul Fitri, sebelum salat. Sebelum salat. Ini yang waktu yang paling afdal. Wa huwa qaulu fuqaha'il madzahibil arba'ati. Dan ini adalah merupakan pendapat para fuqaha mazhab yang 4, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, lebih afdalnya adalah waktu yang paling afdal adalah mengeluarkan zakat fitri itu adalah yaitu pada waktu subuh di hari Idul Fitri ya, sebelum salat Idul Fitri. Sebelum salat Idul Fitri, hanya saja waktunya ini sangat-sangat singkat. Ya, sangat-sangat singkat sekali. Takut-takutnya kalau misalkan tidak mendapatkan bagaimana? Tidak mendapatkan orang atau belum sempat dibagikan, waktunya sudah habis. Ya. Oleh karena disebutkan di sini, fa in akhrajaha ba'da salati fa 'indal hanabilati yukrahu yaumal 'idi wa yahrumu ba'dahu 'indal hanabilati wa 'inda ghairihim min jamaahiril fuqaha. Barang siapa yang mengeluarkan zakat fitri tersebut setelah salat, menurut Hanabilah, ya, pendapat Al-Hanabilah yang bermadhab Al-Hambali, yukrah yaumul 'id. Ya. Makruh hukumnya apabila dia mengeluarkan ya setelah salat Idul Fitri. Wa yahrum ba'dahu 'indal Hanabilah. Ya. Dan diharamkan ya, diharamkan setelah
melaksanakan salat Idul Fitri. Wa inda ghairihim min jamaahiril fuqaha. Demikian pula dari yang lainnya di kalangan para jumhur, ya, atau para tokoh-tokoh di kalangan fuqaha. Wa inda Ibnu Hazmin tahrimu ta'khiriha 'anis salati. Adapun menurut Ibnu Hazm, ya, Al-Zahiri, haram mengeluarkan zakat itu setelah salat. Apa dasarnya? Lima rawal Bukhariyu, berdasarkan riwayat Imam Bukhari, wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila salati. Dan Nabi SAW memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitri tersebut dilaksanakannya sebelum keluarnya manusia ke salat Id. Ya, sebelum melaksanakan salat Id. Ini dasar dari Ibnu Hazm Al-Zahiri. Dan juga walima rawa Abu Dawud wa Ibnu Majah, dan juga yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Faman addaha qabla salati, barang siapa yang menunaikan zakat fitri tersebut sebelum salat, fahiya zakatun makbulatun, maka hal itu adalah merupakan zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da salati fahiya sadaqatun minas sadaqati, dan barang siapa yang menunaikan zakat fitri tersebut setelah salat Id, maka itu adalah termasuk sedekah biasa. Maka itu adalah termasuk sedekah biasa, ya. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, poin yang terakhir disebutkan oleh Syekh rahimanallah wa iyyahu, wa hal yajuzu taqdimuha qabla lailatul Id? Bolehkah zakat fitri tersebut diajukan, ya, sebelum malam Lailatul Id? Bolehkah zakat fitri tersebut dimajukan waktunya sebelum malam Id? Misalkan 1 hari atau 2 hari sebelumnya, boleh atau tidak? Ada beberapa pendapat. Minimal ada 4 pendapat. Ini disebutkan, dhahaba Abu Hanifata ila jawazi taqdimihi li haulin aw haulaini qiyasan ala zakatil mal. Al-Imam Abu Hanifah rahimanallahu wa iyyahu berpendapat bahwasanya boleh, ya, diajukan zakat fitri tersebut li haulin aw haulaini. Subhanallah. Haul itu 1 tahun. Boleh diajukan 1 tahun, au haulaini, atau 2 tahun. Apa dasarnya? Qiyasan ala zakatil mal. Dikiaskan, dianalogikan dengan zakat mal, zakat harta benda. Yang hal itu adalah diperbolehkan untuk diawalkan atau didahulukan pelaksanaannya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua bagaimana? Wa dhahaba asy-Syafi'iyyu ila jawazi taqdimiha min awwali Ramadhan. Al-Imam Syafi'i rahimanallahu wa iyyahu berpendapat bahwasannya diperbolehkan untuk mendahulukan menunaikan zakat fitri tersebut dari awal Ramadan. Dari awal Ramadan. Masuk bulan Ramadan boleh untuk mengeluarkan, ya, zakat fitrinya. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, wa dhahaba Malikun ila annahu la yajuzu ta'jiluha mutlaqan kas-salati qabla waqtiha. Pendapat yang ketiga, Imam Malik berpendapat bahwasanya hal itu adalah tidak boleh mengeluarkan zakat fitri, tidak boleh didahulukan secara mutlak, sebagaimana juga salat sebelum waktunya. Salat zuhur jam 10 pagi atau jam 9 pagi tidak boleh karena belum masuk waktu. Demikian pula yang dikatakan oleh Imam Malik,
tidak boleh mengeluarkan atau mendahulukan penunai mengeluarkan zakat fitri tersebut sebelum waktunya, seperti sholat sebelum waktunya, dan sifatnya adalah secara mutlak. Ya. Yang keempat, wa dhahaba al-hanabilatu ila jawazi ta'jiliha qabla al-'id bi yawmaini. Pendapat yang keempat, yang terakhir, yaitu al-hanabilah, yaitu yang bermadhab Hambali, ya, berpendapat bahwasannya hal itu boleh untuk dikeluarkan, diawalkan, disegerakan zakat fitri tersebut, ya, yaitu sebelum Id, sebelum Lebaran 2 hari, ya, sebelum Lebaran 2 hari, 1 hari atau 2 hari boleh diperbolehkan hal itu menurut pendapat yang keempat ini, menurut pendapat Al-Hanabilah. Apa dasarnya? Dasarnya adalah hadis lima rawal Bukhari. Dasarnya adalah hadis Imam Al-Bukhari meriwayatkan, kanu yu'tuna qabla al-fitri biyaumin au yaumaini. Bahwasanya para sahabat dahulu memberikan zakat fitri atau mengeluarkan zakat fitri tersebut, ya, sebelum 1 hari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. 1 hari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Ya. Dari hal ini, dari pertimbangan yang ada ini, sehingga Syekh dalam hal ini, ya, mengikuti pendapat gurunya, ya, diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat fitri ini, yaitu sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Oleh karena itu di sini disebutkan wali hadhil i'tibarati as-sahihati fa inna syaikhana al-allamah Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullahu taala yara istihbab taqdimiha bi yaumin aw yaumaini. Berdasarkan perhitungan dan pertimbangan yang sahih tersebut, sehingga guru kami Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, guru beliau, guru Syekh Bassam, ya, rahimanallahu wa iyyahu, ya, berpendapat bahwasannya diperbolehkan, dianjurkan atau diperbolehkan untuk mendahulukan, ya, mengeluarkan zakat fitrinya 1 hari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Saya ulangi lagi, bahwasannya beliau berpendapat seperti guru beliau Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimanallahu wa iyyahu, bahwasanya diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrinya 1 hari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Ya. Demikian dari penjelasan Syekh rahimanallahu wa iyyahu. Demikian pula berarti sudah selesai pembahasan tentang zakatul fitri dari kitab yang kita bahas ini, yaitu 2 hadis. Hadis yang pertama adalah hadis Abdullah ibn Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, dan hadis yang kedua adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anis sahabat ajma'in. Demikian yang bisa disampaikan, ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dengan demikian pembahasan tentang zakat fitri sudah selesai, dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan memasuki bab yang baru, yaitu Kitabus Siyami, penjelasan tentang as-saum atau berpuasa. Semoga yang disampaikan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.